Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah, alladzi amarna bid'awatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala habibina syafiina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi, dzalika a'aful iman. Shadaqallahu wa shadaqa rasul. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan mulia ini Allah berikan nikmat iman dan Islam kepada kita sehingga mampu menjalankan ibadah Jumat sebagai kewajiban rutinitas kita yaum usbu'iyah. Di hari Jumat yang mubarakah Allah berikan keberkahan kepada kita, berikan kesehatan kepada kita umat Islam dan juga keluarga kita, saudara-saudara kita. Wabil khusus bersyukur kita sebagai bangsa Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemahrifah Allah Cinawi Tata Tentrem Kertoraharjo. Inilah NKRI yang harus kita syukuri dibanding beberapa negara yang saat ini lagi mencuat dan mendunia, sangat global di berbagai berita. Kawan-kawan kita, saudara kita, muslimin, mujahidin yang ada di Palestina yang tengah mendapatkan musibah, ujian yang sangat besar. Partisipasi bangsa kita sudah cukup baik melalui pemerintah untuk menyuarakan, mengaspirasikan di PBB, dan ini kita acungkan jempol pemerintah Indonesia bahkan sudah mengirim beberapa tentara nasional kita di negara sekitar negara tersebut untuk membantu kontribusi sejauh mana perhatian pemerintah. Partisipasinya adalah ikut serta mengamankan keamanan dunia internasional, bukan hanya di negara Islam tentunya. Nah ini saudara, hidup di Indonesia yang harus kita syukuri. Kita sholat enak, ibadah enak, ngaji enak, kerja enak, tanpa dihantui dengan letupan-letupan bom. Kita sholat tidak ditembak, kita sholat tetap nyaman, tumaknina, berzikir penuh dengan khidmat dan lain sebagainya. Allahumma ja'alna minasyakirin. Jadikan kami hamba-hamba warga Indonesia yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, "Yatadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jelas bahwa kita akan ditambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkait musibah internasional tersebut, tentunya sejauh mana kita berpartisipasi, setidak-tidaknya bangsa Indonesia khusus umat Islam kepeduliannya sederhana, minimal banget dengan doa kepada saudara-saudara kita. Dan kita sudah diajari oleh Rasulullah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin. Itu jelas bukan hanya tugas Jumatan, tetapi setiap hari kita berdoa. Tidak boleh egois mendoakan diri kita, tapi juga li wali walidaya, wali ashabina, wali ustadina, wali jamil muslimin muslimat dan seterusnya. Saudara, kontribusi doa, doa mukhul ibadah. Doa adalah puncak otaknya ibadah. Ud'auni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sidang Jumat demikian Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersolawat berkanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai figur anbiya yang wajib kita contoh. Kalau kita ingat Rasulullah, momen-momen Rabiul Awal, Rabiul Akhir adalah momen luar biasa. Sejauh mana tarikh perkembangan sejarah Rasulullah, boleh jadi umur kita 50 tahun atau lebih atau kurang, tapi belum memahami secara totalitas kepribadian Rasulullah SAW.
Ternyata kalau kita buka sejarah itu di tarikh-tarikh Islami, masih banyak yang belum kita tahu. Saudara baca kitab Ratib-Ratib, kitab Al-Barjanji dan lain sebagainya, itu juga subhanallah, itu baru menggambarkan sebagian kecil akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karenanya Iqra, ta'alam, baca terus tarikh Rasulullah itu, sehingga kita mampu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu di mana? Yang mana yang harus kita tiru? Qaulan, ucapan, perbuatan dan lain sebagainya. Bagaimana figur Rasulullah di tengah umat, bagaimana Rasulullah dengan istri-istrinya, bagaimana Rasulullah dengan anak-anaknya, bagaimana di lingkungannya, dan bagaimana ketika Rasul memimpin sebuah peperangan besar, bagaimana Rasul menjadi seorang dai, ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan. Diutus nabi itu ternyata menjadi syahid, menjadi saksi nanti Kanjeng Nabi. Kalau ini ayat dipanggil ya ayuhan nabi, saudara, sesungguhnya kita umatnya juga harus meneruskan perjuangan Nabi. Syahidan wa mubasyiran, menjadi orang yang gemarnya itu ngasih berita yang enak-enak lah gitu. Basyara yubasyir, tafsir absyir, wa basyiril mu'minin, berikan kabar berita yang enak pada orang yang beriman. Ini akhlak Rasul. Selain kita menjadi syahid dan menyaksikan hal-hal yang khair, tapi juga kita syahidah wa mubasyir, memberikan berita-berita yang baik, berita yang tidak hoax, berita yang tidak memperpecah belah umat, berita yang tidak menghancurkan disintegrasi bangsa, berita yang tidak menghancurkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah idarah, persatuan dan kesatuan sesama pegawai, misalnya perkantoran dan sebagainya. Ini mubasyir. Orang-orang yang beriman sudah diperintah seperti ini. Wa basyiril mu'minin, kasih kabar yang enak-enak aja itu orang-orang yang beriman. Bi anna lahumul jannah, orang beriman itu pasti surga. Kalau kita penuh dengan kemaksiatan sehari-hari, penuh dosa, masa lalu yang tidak baik, catatan-catatan, itu yang menghakimi Allah aja, nggak usah kita ikut-ikutan menghakimi, ente neraka, boleh. Bagaimana kita manusia yang sama-sama ilailah stulifidasi al-walau ala jahim, selesai. Tapi ingat, ilahi abdukal asi ataka, sadar diri kita datang kepada Allah, mugirram bidunu waqad da'aka. Kalau kita nggak sadar-sadar, kapan selesainya? Perkara kita sebagian akan dicemplungkan neraka dulu, kemudian baru masuk surga, itu perkara kemudian. Tapi akidah ahlus sunnah wal jamaah, khususan di Nahdlatul Ulama, jelas. Jangan ragu Pak, kita semua yang rajin sholat Jumat, yang rajin, kita semua yang hadir di masjid-masjid Allah, mengembangkan syiar-syiar, yakini dulu surga kita mah, amin. Itu yang terpenting. Dan sampai kita saling takfiri, mengkafirkan satu dengan yang lain. Mengkafirkan, Anda kafir, Anda nggak baik, Anda munafik. Nggak usah kasih stempel-stempel jenis itu sesama makhluk Allah. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dengan orang bego aja kita harus qalu salama. Itu dengan al-jahilun. Kalau makna jahil kan bodoh. Bodoh kan kasarnya bego, alias lawannya alim. Orangnya alim, orang yang ngerti. Kita tidak pantas memberikan lakop-lakop stempel pada saudara-saudara kita, teman kita, bahwa teman itu stempelnya tidak baik. Itu mindset harus dirubah, biar stempel itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin, cukup Allah yang akan menghakimi kita. Karenanya saudara, ketika momen-momen maulid, gunakan muhasabah, merefleksikan diri kita sudah sejauh mana kita mentaubati seluruh ucapan kita masa lalu, mentaubati perbuatan-perbuatan masa lalu, dan kita sudah jelas harus mengaku mukirram bidulub tadi, mengaku bahwa kita adalah banyak dosa dan masih diberi kesempatan oleh Allah, fatubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, dan itulah yang terbaik. Kejadian-kejadian yang dialami hamba-hamba Allah, sesungguhnya man ahabba, kalau idza ahabballahu 'abdan,
Allah sudah mencintai hamba saja, faktalahu, pasti diuji. Dan ujian itu bagian dari kecintaan Allah terhadap hambanya. Karenanya hamba-hamba Allah yang sedang diuji, sedang goncang, internal, eksternal, rumah tangga, masyarakat, lingkungan, skop yang besar, internasional, seperti kawan-kawan kita mujahidin yang ada di Palestina itu, saudara. Apa Allah nggak mampu menyetop peperangan itu? Kalau Allah mau jadikan umat bangsa ini atuh, baik semua bisa. Kalau jadi nggak ada yang jahat bisa. Justru Allah hadir menampilkan makhluk-makhluknya, ada yang syar, ada yang khair, itu untuk menguji hambanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu nanti perkara dia nanti akan masuk surga neraka, itu endingnya di Allah. Tapi tugas kita adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah fastabiqul khairat. Kita sudah memperbaiki diri. Saudara, ya nabiyana arsalna sayyidan wa basyir wa nadhira. Memang selain kita memberikan berita gembira, kita juga wa nadhira, nadir, wa angdirin nas, memberikan peringatan-peringatan kepada manusia. Tugas Kanjeng Nabi di Mekah orang yang keras kepala. Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi seorang rasul, dari kecil dia sudah disebut shadiqul wa'dil amin, al-amin, orang bisa percaya, bisa dikasih amanah, menggembala kambing, titipin 1000 kambing, 5000 kambing, 100 unta, aman nama Rasulullah. Maka Rasulullah itu, orang-orang kafir Quraisy itu senang sama Rasulullah sebelum diangkat itu, saudara, dengan Muhammad kecil waktu itu. Bahkan pengusaha besar, the best, kaya raya, cantik, Siti Khadijah terpesona dengan Muhammad. Muhammad ajak kerjasama bisnis, bikin MOU, kirim ke negara Syam, kasih modal. Katakanlah saat itu kasih modal 1 miliar. Pulang dari Syam berbulan-bulan, Rasulullah lapor kepada Siti Khadijah, nih duitnya bukan kurang, tapi malah lebih, boleh jadi menjadi 5 miliar. Keuntungannya utuh, dilaporkan apa adanya, jujur, al-amin. Itulah Rasulullah SAW. Belum diangkat Nabi, saudara. Kemudian Siti Khadijah karena terpencotnya dengan kepribadian yang luar biasa jujurnya ini, maka Siti Khadijah malu mau ngomong cinta. Utuslah utusannya supaya Muhammad mau untuk dinikahinya. Rasulullah kemudian disampaikan dan Rasulullah menjawab, apa betul Siti Khadijah mencintai saya? Kedua makhluk ini subhanallah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang jodoh, dan Siti Khadijah saat itu juga langsung ketika Rasul umur 25 tahun diangkat menjadi nabi, maka saat itulah Siti Khadijah menemani perjuangan dakwah Islamiyah yang luar biasa dengan modal yang bermiliar-miliar, barangkali uangnya habis untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adakah di era globalisasi ini Siti Khadijah modern, Siti Khadijah yang harus kita ajak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya tugas dakwah itu jangan disepelekan, dan dakwah itu nggak harus pakai mic, nggak harus teriak-teriak, saudara. Da'i ilallah intinya hasun nas alal khair. Kalau Ali Imran ayat 103 misalnya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, tidak harus pakai mic, yad'una ilal khairnya. Bagaimana hasun nas alal khair? Ngajak sholat, ngajak ngaji, bangun masjid, makmurkan masjid, bikin majelis ta'lim, baca kitab, belajar. Dan bukan hanya itu, saudara, hasun nas alal khair dalam makna yang luas, bisa kepedulian sosial, bisa kerja bakti, bisa memberikan santunan-santunan di kanan kiri kita. Nah, ini kontribusi dakwah yang sangat luas ini, perannya masing-masing. Bagaimana seorang pengusaha bisa berdakwah dengan usahanya, bagaimana seorang ulama berdakwah dengan keulamaannya, bagaimana politikus bangsa ini bisa berdakwah dengan kepolitikannya. Nah, saudara, di era yang luar biasa ini, jangan kita gontok-gontokan memecah belah persatuan umat Islam. Al Imran 103 sudah mengingatkan pada kita
supaya kita mengembangkan ukhuwah Islamiyah yang lebih mahal dari segala-galanya ketimbang politisasi yang hanya 5 tahunan pesta demokrasi itu. Boleh berbeda satu dengan yang lain, tapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, persatuan kesatuan Indonesia yang harus dijunjung lebih tinggi dari segala-galanya. Sehingga kita enak berpolitik yang santun, yang enak tidak saling menjatuhkan, dan jika ada friksi-friksi, perbedaan-perbedaan tidak perlu dikembangkan secara meluas. Ingatlah pesan Kanjeng Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua menjadi hamba yang bersaudara. Boleh jadi saudara yang kita ketemukan itu tidak dilahirkan oleh bapak dan ibu kita, tapi lebih dari saudara. Perkuatlah itu ukhuwah Islamiyah, perkuatlah ukhuwah basyariyah, perkuatlah watoniyah, ukhuwah watoniyah, dan juga ukhuwah diniyah. Yang ini sangat luar biasa. Kalau kita kaji dalam surat Al-Hujurat surat 49, ayat mulai dari ayat 9, 10, 11 itu luar biasa saudara. Bisa 4-10 JPL kita mengembangkan surat Al-Hujurat itu. Tapi intinya adalah pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa. Ukhuwah Islamiyah itu menjadi tugas kita, wabil khusus kawan-kawan di Kementerian Agama. Berdakwahlah sesuai dengan proporsional kemampuan kita masing-masing. Yakin dengan begitu Allah ridhoi kita. Kita gunakan kesempatan umur yang masih lumayan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan dan potensi kita masing-masing. Dan Allah ridhoi, diberikan kemanfaatan ilmu kita, berikan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, berikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu.